Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia ini lahir 2 kali, mati 1 kali. Jadi dia lahir secara jasmani dari rahim mamahnya, lahir jadi bayi itu ya, dari bayi itu. Tapi lahir yang kedua adalah waktu dia terima Yesus, dia mengalami kelahiran baru. 2 kali lahir. Tapi matinya 1 kali. Setelah mati, jasmaninya mati. Berikutnya, karena dia percaya kepada Yesus, hidup sungguh-sungguh menurut firman Tuhan, dia pulang ke rumah Bapa. Selamat. Shalom, puji Tuhan. Kita akan mendengar renungan pada hari ini, namun kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, Roh Kudus, kuasai kami, tolong kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukan dengan setia. Terima kasih, Roh Kudus, tolong kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dimanapun berada, saya hari ini akan membawakan renungan berjudul Sukacita dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat keempat. Ya, judul renungannya Sukacita dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ini ayat yang mudah dihafal, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, kata sukacita, kalau kita bisa mendengar gembira, bahagia gitu saudaraku ya. Ada dari bahasa Inggrisnya ada joy, ada happiness atau happy. Nah, apa ya perbedaannya joy dengan happy? Kalau kata bahasa Inggris joy itu berarti kebahagiaan. Ya, joy adalah sukacita. Sumbernya itu adalah dari dalam. Joy itu dari dalam. Seseorang mengalami rasa damai, ada sesuatu yang menjamah hatinya, ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Dibandingkan dengan happy atau happiness, joy itu adalah kebahagiaan yang sifatnya mendalam, tidak mudah hilang, tidak mudah berubah karena keadaan. Sekali lagi, joy itu dari dalam, tidak mudah hilang, tidak mudah berubah karena keadaan. Jadi rasa bahagia atau rasa sukacita, joy ini lebih ke arah sukacita syukur karena Tuhan, syukur yang ditujukan kepada Tuhan, ini joy. Tapi kalau happiness, bentuk kata benda dari kata sifat happy. Kalau happiness ini kebahagiaan yang dari luar, kegembiraan, bahagianya itu dari luar. Jadi menerima kado, wah seneng gitu ya. Menerima transferan uang, wah seneng saudaraku ya. Terus dipuji orang, wah seneng saudaraku ya. Jadi bersumbernya itu dari luar, karena mendapatkan sesuatu. Jadi juara, senang dia mendapatkan hadiah. Pergi liburan, saudaraku ya, melihat suasana pedesaan atau suasana pegunungan, wah senang dia ya, tenang hatinya, bahagia dan sebagainya. Nah masalahnya adalah begini, happiness ini tidak bertahan lama. Kalau joy tadi bertahan lama, tidak mudah berubah karena keadaan. Happiness ini tidak bertahan lama. Ya kalau sedang dalam masalah tidak happy, susah, sedih, nangis. Waktu nonton bioskop tertawa, wah seneng, wah komedi, lucu ya, waduh. Tapi begitu keluar gedung, ya sedih lagi, tidak happy lagi. Happy itu tidak bertahan lama, bahagianya tidak lama, mudah berubah. Makanya kalau di Natal itu ada joyful, ada lagu joyful saudaraku ya. Nah ada lagu happy, nggak ada. Joy to the world, ya tidak ada happy to the world, tidak ada saudaraku. Jadi lebih ke arah joy. Biarlah bahagia kita, sukacita itu juga dari dalam, bukan karena luar. Sukacita kita biarlah joy, bukan happy. Joy karena siapa? Joy karena Tuhan. Sukacitanya karena Tuhan. Makanya tadi saya beri judul renungan kita hari ini, sukacita dalam Tuhan. Persoalannya adalah begini, Pak, bagaimana saya bisa bersukacita senantiasa? Berarti saya selama ini happy ya Pak, karena suami sayang sama saya diberi kado. Oh, karena orang tua saya memberi saya hadiah, saya happy. Begitu saya tidak dapat itu, saya tidak happy lagi. Saudara, mulai sekarang mari kita ubah sukacita kita dalam Tuhan. Dari dalam, ada Tuhan di dalam kita, ada firman-Nya di dalam kita. Itu yang membuat kita joy.
Bagaimana caranya, Pak? Yang pertama, saudara, hidup berpusat kepada Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi mau hidup, mau mati, sama-sama sukacita. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia ini lahir 2 kali, mati 1 kali. Jadi dia lahir secara jasmani dari rahim mamahnya, lahir jadi bayi gitu, dari bayi itu. Tapi lahir yang kedua adalah waktu dia terima Yesus, dia mengalami kelahiran baru, 2 kali lahir. Tapi matinya 1 kali. Setelah mati, jasmaninya mati. Berikutnya, karena dia percaya kepada Yesus, hidup sungguh-sungguh menurut firman Tuhan, dia pulang ke rumah Bapa, selamat, udah. Tapi orang yang tidak percaya, Kristen KTP atau di luar Kristen, dia hanya ngaku di mulutnya aja percaya tapi hidupnya penuh dengan dosa, maka diragukan ini kepercayaannya. Karena orang yang percaya sesungguhnya dia tidak suka berbuat dosa. Tapi karena dia terus berbuat dosa, ya berarti ya Kristen palsu, Kristen abal-abal. Sehingga dia lahirnya sekali, matinya 2 kali. Ya lahir secara jasmani, berikutnya mati secara jasmani, dan yang kedua mengalami kematian kekal di neraka. Kasihan ya, sudah mati, jasmaninya mati, berikutnya hidup, tapi hidupnya mati kekal di neraka, saudaraku. Mengalami siksaan di neraka. Saudaraku, kalau engkau sedang dalam masalah hari-hari ini, mari pusatkan imanmu, hidupmu kepada Kristus. Pegang ayat Ulangan pasal 31 ayat 8. Dikatakan, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, mari kita arahkan hidup kita berpusat pada Tuhan. Kita tidak sendiri. Untuk apa kita sedih? Di dalam kita ada Tuhan. Bukan kita sukacitanya karena hal-hal di luar. Oh, kalau pas awal bulan uangnya banyak sukacita. Nanti kalau akhir bulan sedih, nangis, mewek dan sebagainya. Enggak, saudara. Setiap hari selalu ada kebaikan Tuhan. Mau awal bulan, mau akhir bulan, selalu ada kasih setia Tuhan. Dia berjalan di depan kita. Perhatikan baik-baik Lukas pasal 19 tentang Sakeus. Sakeus itu jabatannya tinggi, kepala pemungut cukai, kaya dia, tapi tidak bersukacita. Ya, kaya, jabatannya tinggi, tapi tidak bersukacita. Sebaliknya, waktu dia menerima Yesus, barulah dia bersukacita. Dia mengalami perubahan hidup. Nanti saudara bisa baca sendiri dalam Lukas pasal 19. Bagaimana Sakeus yang pelit, yang kaya, gak bersukacita. Tapi begitu dia terima Yesus, dia berubah. Dia bersukacita, dia membagi-bagikan kekayaannya, saudara. Itulah perubahan hidup orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Pasti bersukacita. Tapi bukan berarti kita tidak ada pencobaan. Bukan berarti kita tidak ada masalah. Tetap ada. Tetap ada, saudaraku. Tapi kita juga harus ingat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Jadi Kristus sebagai pusatnya. Bukan pencobaan sebagai pusatnya. Bukan masalah yang kita lihat, kita pikirkan itu sebagai pusatnya. Tidak. Masalah pencobaan tetap ada. Tapi arahkan pandangan kita, hidup kita, hati kita, jiwa kita, seluruhnya itu pada firman-Nya kepada Kristus. Maka kita pasti bisa berbahagia. Kita pasti bisa bersukacita. Pasti bisa bersukacita. Meskipun sedang dalam masalah. Yang kedua, saudaraku. Bagaimana saya bisa bersukacita? Yang kedua, miliki hati yang memberi. Tadi sempat saya singgung, Sakeus yang kaya pelit, saudaraku ya, tidak bahagia. Tapi sejak dia terima Yesus, dia menjadi seorang pemberi. Ya, dia menjadi seorang pemberi, miliki hati yang gembira. Uang tidak akan membuat kita bahagia begitu luar biasa. Memang, saudaraku, tidak ada uang juga menyedihkan juga, saudaraku.
Kayak aku itu tidak ada uang juga bagaimana? Tapi bukan uang pada pusatnya, bukan di uangnya. Tapi di dalam siapa kita ini, di dalam kita ada siapa. Karena kalau bicara soal uang, wah bisa berubah-ubah, saudara. Bisa berubah-ubah relatif, saudara. Tapi Tuhan yang di dalam kita memberikan kita hati yang mau memberi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau mungkin dulu waktu kita sekolah di SD, sekolah dasar, kita diajarkan hemat pangkal kaya, itu saya ya. Hemat pangkal kaya, tapi Alkitab sebaliknya. Ya. Dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara, beberapa waktu yang lalu istri saya ini dikunjungi oleh temannya dan temannya sedang kesulitan. Dia mencurahkan isi hatinya. Kami tahu teman kami ini baik orangnya. Dia bukan Kristen abal-abal, bukan Kristen palsu. Dia benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi dia mengalami masalah, yaitu anaknya hampir tidak bisa bayar sekolah. Bahkan bukan dikatakan hampir, memang tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar sudah. Dan kita tahu biaya di Surabaya ini, wah, sangat membahagiakan. Biaya sekolah di Surabaya ini, membahagiakan sekaligus membahayakan. Nah, saya waktu itu tidak ada di tempat. Nah, jadi dia cerita dengan istri saya kalau nggak bisa bayar uang sekolah, ya apa ini, apakah sudah anaknya di stop sekolah dulu aja, nggak bisa bayar selama berapa bulan, terus gimana? Ya sudah, sama istri saya, ya sudah, ayo beri nasihat, diberi dukungan, semangat, kekuatan secara rohani, saudara. Lalu berikutnya teman istri saya pulang. Lalu begitu saya sampai di rumah, istri saya cerita. Dia cerita, malamnya saya ini merasa kok Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberi ke orang ini. Tapi bagaimana caranya supaya orang ini tidak tahu kalau saya yang memberi, gitu saudara. Nah, akhirnya saya cerita ke istri saya, besoknya saya cerita Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati teman yang kemarin. Tapi jangan sampai temannya kemarin itu tahu gitu. Caranya gimana? Akhirnya saya cari informasi, nomor rekeningnya berapa, bagaimana, akhirnya ketemu saudaraku ya. Ketemu, terus saya minta teman saya yang lain, jauh dari tempat kami saudaraku ya. Bahkan teman saya yang ini juga tidak kenal dengan teman yang kemarin curhat itu, tidak ada tahu. Cuma kita sudah tahu nomor rekeningnya, maka saya minta tolong teman saya yang jauh dari sana itu untuk transfer memberkati orang ini. Nanti saya akan ganti saudara. Dan beberapa hari berikutnya, teman istri saya ini datang lagi ke rumah. Dia sukacita sekali. Dia bilang, waduh puji Tuhan, Tuhan tuh kirim loh. Ada orang tuh tiba-tiba nggak tahu ini siapa namanya, kita nggak kenal. Kok tiba-tiba memberkati rekening kami, sehingga kami bisa bayar uang sekolah anak-anak. Kita tunggu ini uang siapa, jangan-jangan uang nyasar. Ternyata juga sampai ditunggu berhari-hari juga, ya nggak ada telepon, nggak ada uang nyasar. Akhirnya minggu depannya waktu teman kami itu cerita, dia sudah bersuka cita, dia bisa bayar uang sekolahnya, saudaraku. Kok ada ini, siapa yang memberkati dia, tidak tahu. Padahal yaitu teman kami yang jauh di sana, kami yang nyuruh, saudara. Kami belajar memberi, saudara. Meskipun juga anak saya juga butuh. Tapi anak saya urusan sekolah sudah selesai, saatnya kita bisa menolong orang yang lemah, saatnya kita bisa memberi. Bukan hanya kita tangan kita begini terus, saatnya kita juga harus memberi, saudaraku, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan sampai saat ini teman kami juga tidak tahu bahwa itu adalah pemberian dari kami. Dan dia hanya bersuka cita, terima kasih, dia cerita, wah Tuhan menolong kami, puji Tuhan. Tuhan yang dimuliakan.
Oh Tuhan, pengharapan kami, dia menjawab doa kami. Oh haleluya, senang saudaraku saya juga ikut bahagia ya saudaraku ya, karena ya Tuhan yang dipuji-puji saudaraku. Nah, jangan jadi orang pelit ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir tidak mendapat bagian loh dalam kerajaan Allah. Saudaraku, yuk kita mau memiliki hati yang memberi. Namun harus berhati-hati juga. Karena di zaman sekarang banyak orang yang memanfaatkan. Banyak penipu, saudaraku. Hati-hati. Jadi minta tolong Tuhan. Bimbingan Tuhan. Supaya hati kita digerakkan oleh Tuhan. Kepada siapa kita harus memberi. Supaya kita tidak salah. Di mana kita harus menabur. Supaya kita menabur di tempat yang tepat. Minta bimbingan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita bisa bersuka cita? Pusatkan hidup kepada Kristus. Yang kedua, miliki hati yang memberi. Yang ketiga, biasanya orang itu bersedih, susah karena ada masalah, ada pencobaan. Yang ketiga gimana? Ingat ini ya. Ingat ini. Punya moto begini, saudaraku. Seketika saja. Seketika saja. Maksudnya apa Pak Bambang? Yuk kita buka dalam 1 Petrus pasal 5:10. 1 Petrus pasal 5:10 dikatakan demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Perhatikan baik-baik. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan after you have suffered a while. Seketika, a while, sementara. Jadi masalah yang kita hadapi, pencobaan, kesulitan pergumulan hidup itu hanya sementara, tidak selamanya. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan seketika itu, dalam bahasa Yunaninya oligos, artinya singkat. Yang membuat kita berlarut-larut dalam kesusahan, kita sedih, kepikiran, stres, khawatir, karena kita memusatkan pikiran kita, hidup kita, masalah, pencobaan terus. Sehingga rasanya ini kok yo lama, katanya seketika, kok enggak seketika ini kok lama. Kenapa? Karena kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada firman Tuhan. Bukankah tadi dalam 1 Petrus pasal 5:10 dikatakan, Tuhan itu melengkapi, Tuhan itu meneguhkan, Tuhan itu menguatkan, Tuhan itu mengokohkan kita. Ya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Daud, di dalam segala persoalannya, Daud pernah menyesal, Daud pernah menangis, Daud pernah begitu susah sekali. Tapi Daud menetapkan hati supaya jiwanya tetap bersukacita. Kita perlu bilang kepada jiwa kita, hai jiwaku bersukacita, hai jiwaku bersyukur. Mazmur pasal 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi kita bilang kepada jiwa kita, bersukacita, bersyukur, punya Tuhan yang hebat. Tapi ingat, jangan lupakan segala kebaikannya. Seringkali waktu seseorang mengalami kesulitan, dia lupa dengan segala kebaikan Tuhan. Dia lupa apa yang sudah pernah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Dia lupa selama ini bagaimana Tuhan menyertainya dengan tanda-tanda ajaib. Dia lupakan semuanya itu. Dia hanya ingat masalahnya. Dia hanya ingat persoalan yang begitu berat, sehingga tidak bersukacita. Ayo kembali, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ayo kembali bersukacita, saudaraku. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau tadi dikatakan penderitaan kita itu seketika, sementara, singkat. Ya. Namun di ayat yang lain dikatakan juga penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segalanya. Penderitaan saya tidak ringan loh, penderitaan saya besar, penderitaan saya begitu berat sekali, nggak ringan loh Pak. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, itu ringan. Dibandingkan dengan upah yang Tuhan berikan nanti, bagi orang yang beriman, bagi orang yang setia, nanti akan ada upahnya, akan ada pertolongan Tuhan.
maka penderitaan itu tidak berat, itu ringan. Jadi, untuk apa kita sedih? Untuk apa kita susah? Bersukacitalah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saudara bersukacita. Bersukacita. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa bersukacita? Seperti tadi judul renungan saya, sukacita dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, hidup berpusat pada Kristus. Yang kedua, miliki hati yang mau memberi. Ya, miliki hati yang mau menolong yang lemah. Dan yang ketiga, ingat, penderitaan yang kita alami ini ringan dan seketika saja, sementara. Tidak selama-lamanya orang benar dibiarkannya goyah. Tuhan pasti mengulurkan tangannya menolong saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau bersukacita Tuhan, karena kami punya Yesus. Bukan karena apa yang ada di luar kami, bukan karena apa yang dunia tawarkan, tapi karena firman-Mu yang tawarkan untuk kami bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa, itu yang membuat kami bersukacita. Karena kami percaya, kami tidak sendiri, ada Tuhan yang menolong kami, ada kemuliaan kekal yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami percaya kami bisa melewati hari-hari ini, karena ada kekuatan Tuhan, tangan Tuhan yang memegang kami. Terima kasih, kami mau bersukacita dan bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.